Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Wah, menarik banget kan? Langsung aja kita mulai belajar. Makhluk hidup terbagi menjadi 3 macam, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Tapi sebelum itu, ayo kita cari tahu dulu apa itu makhluk hidup. Makhluk hidup adalah semua makhluk yang memiliki ciri-ciri kehidupan, seperti makan, bergerak, bernafas, bertumbuh, dan berkembang biak. Oke, untuk ciri-ciri pertama yaitu makhluk hidup memerlukan makanan. Manusia memerlukan makanan untuk bertahan hidup. Makanan yang kita makan pun harus bergizi seimbang, 4 sehat, 5 sempurna. Contohnya sepertinya dari gambar ini, 4 sehat, 5 sempurna ada lauk dan pauk, buah-buahan, sayur-sayuran, makanan pokok, dan juga susu. Bukan hanya manusia yang butuh makanan, tapi hewan, contohnya seperti kucing yang butuh makan ikan, lalu ada sapi yang makan rumput. Bukan hanya hewan dan manusia saja yang butuh makanan, tapi tumbuhan juga butuh makanan. Lalu apa makanan tumbuhan sama dengan hewan dan manusia? Jawabannya tidak ya. Makanan tumbuhan yaitu karena tumbuhan memiliki daun yang berwarna hijau yang disebut dengan klorofil. Klorofil ini dapat membuat makanan sendiri dari air yang diserap oleh unsur hara. Lalu yang kedua, ciri-ciri makhluk hidup adalah makhluk hidup dapat bergerak. Contohnya, manusia berjalan dengan kaki. Lalu, kodok bergerak melompat. Lalu, yang ketiga ada burung terbang dengan sayap. Lalu, ikan berenang dengan sirip. Terus, kalau tumbuhan apakah bisa bergerak? Jawabannya bisa. Tapi pergerakannya bukan berpindah tempat atau karena terkena angin ya. Gerakan tumbuhan itu adalah mengikuti sinar matahari. Jadi contohnya seperti ini. Di sini ada bunga matahari. Jadi bunga matahari ini nanti dia akan tumbuh dari biji menjadi besar seperti ini. Lalu dia akan bergerak. Jadi pohonnya itu akan bergerak mengikuti arah cahaya matahari. Makanya matahari condong ke arah kanan karena arah kanan itu lebih banyak sinar matahari dibandingkan arah kiri. Lalu ciri yang ketiga yaitu makhluk hidup bernapas. Bernapas adalah kegiatan menghirup dan menghembuskan udara. Udara adalah benda berwujud gas. Gas ini disebut dengan oksigen. Jadi saat kita menghirup udara, udara itu dinamakan dengan oksigen atau O2. Lalu kita hembuskan gas karbon dioksida. Jadi setelah kita menghirup oksigen tadi, kita menghembuskan nafas kita itu mengeluarkan gas bernama karbon dioksida atau CO2. Nah, karbon dioksida ini diserap oleh tumbuhan pada siang hari. Digunakan untuk fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan oleh tumbuhan. Setiap makhluk hidup memiliki alat pernapasan dan cara bernafas yang berbeda. Contohnya, manusia bernafas menggunakan paru-paru yang terletak di rongga dada. Contohnya seperti di gambar ini ya. Lalu, hewan bernafas dengan ada yang bernafas dengan paru-paru. Contohnya kambing, sapi, kerbau, dan masih banyak lainnya. Lalu, ada yang bernafas dengan insang. Apa tuh? Ya, benar banget, ikan. Ikan bernafas dengan insang. Hal ini sama dengan tumbuhan yang juga bernafas. Bernafasnya bagaimana ya? Kalau hewan itu bernafas melalui daun, batang, dan akar. Udara masuk melalui mulut daun yang disebut dengan stomata. Seperti contohnya di gambar ini. Oke, yang warna hijau ini adalah stomata. Lalu udara juga dapat masuk melalui lubang kecil pada kulit batang yang disebut lenticel. Lalu udara juga dapat masuk melalui tubuh tanaman yang disebut dengan akar napas. Lalu yang keempat, makhluk hidup dapat tumbuh atau makhluk hidup bertumbuh. Dimulai dari kecil menjadi besar. Contohnya, pertumbuhan manusia ditandai dengan bertambahnya tinggi badan dan berat badan. Pertumbuhan manusia bergantung pada makanan yang bergizi seimbang. Ya, seperti 4 sehat, 5 sempurna tadi. Ada sayuran, ada makanan pokok, bisa nasi, bisa roti, ada susu dan ikan-ikan, dan juga lauk pauk. Pertumbuhan pada tumbuhan bagaimana ya? Tumbuhan pada tumbuhan, contohnya seperti ini.
Ada tomat yang dia masih kecil dari biji, lalu disiram setiap hari, jadi dia agak besar sampai dia berbuah. Lalu jika pada hewan, contohnya telur ayam yang menetas menjadi anak ayam, nanti anak ayam tersebut akan mulai bertumbuh jadi anak ayam yang mulai beranjak dewasa, lalu akan menjadi ayam dewasa. Yang kelima adalah dan terakhir dari ciri-ciri makhluk hidup adalah makhluk hidup berkembang biak. Makhluk hidup harus memiliki keturunan, yaitu memiliki anak agar tidak punah. Contohnya manusia yang mempunyai anak, ya. Lalu yang pada hewan contohnya ayam berkembang biak dengan bertelur. Tumbuhan berkembang biak dengan cara alami dan buatan. Jadi tumbuhan itu dapat berkembang biak secara dua cara. Contohnya perkembangbiakan secara alami pada padi, perkembangbiakannya dari biji. Lalu perkembangbiakan secara alami lainnya adalah jahe yang berkembang biak dari tunas. Dan terakhir adalah perkembangbiakan secara buatan. Contohnya pencakukan dapat dilakukan pada rambutan, mangga, jeruk, dan lain-lain. Oke, karena tadi kita udah bahas tentang makhluk hidup dari awal sampai akhir, mulai dari jenis-jenisnya ya. Sekarang kakak punya kuis nih buat kalian. Jawab di kolom komentar ya. Kuis yang pertama, sebutkan 5 ciri-ciri makhluk hidup. Yang kedua, sebutkan 2 jenis perkembangbiakan pada tumbuhan. Gimana? Mudah banget kan? Jawab di kolom komentar ya.